Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Psikologi Podcast. Kita kembali lagi ke episode yang terbaru dari Psikologi Podcast ya. Nah, mungkin akan sedikit berbeda ya dengan episode-episode sebelumnya gitu. Kalau sekarang kita membicarakan atau ngobrol-ngobrol soal sebetulnya sesuatu yang serius ya Pak Suwanda ya. Sesuatu yang serius tapi kita kemas dengan cara yang santai gitu. Jadi temanya sekarang kita mengundang sersan ya. Serius tapi santai gitu ya. Iya, Serius tapi santai. Oke, kita kembali lagi di Psikologi Podcast ya. Saya Audi Ahmad. saya Swanda. Oke, kita akan bahas apa soal sore ini Pak Suwanda? Kita akan berbicara tentang psikometri kali Pak ya. Oke, materi psikometri ya Pak ya. Kita mungkin akan berkenalan gitu ya dengan psikometri secara lebih detail dan juga lebih mendalam gitu. Tapi kita kemas dengan hal-hal yang sederhana aja gitu ya, supaya nanti pemirsa juga bisa memahami psikometri itu bukan dengan sesuatu yang menakutkan gitu ya, bukan sesuatu yang menyeramkan yang penuh angka-angka yang bikin pusing gitu. Tapi kita coba obrolkan dengan Pak Suwanda ini ya. Pak Suwanda ini dulu waktu master, Pak Suwanda ini masternya adalah Applied Psychometric ya. Jadi kita sekarang berbicara langsung dengan ahli gitu ya, ahli dari Applied Psychometric. Nah sebetulnya kalau misalnya kita berbicara psikometri sendiri itu apa sih Pak terkait psikometri ini? Mungkin saya klarifikasi dulu Pak ya. Saya Ya, bukan ahli, saya juga masih belajar gitu, dan kebetulan saya mengambil minat di psikometrika terapan dan ilmu saya masih sangat sedikit gitu. Menjawab pertanyaan Bapak, psikometri apa? Sebenarnya psikometri itu mm-mm. sebuah disiplin ilmu Pak, Ya, psychometrics, dan oke, punya asosiasi internasional namanya Psychometric Society. oke. Psikometri tadi termasuk disiplin ilmu ya Pak ya? Itu Disiplin. disiplin ilmu yang mempelajari soal apa gitu psikometri itu sebetulnya? Nah, sebenarnya jika kita lihat di website resmi Mm-mm. eh, Psychometric Society ya, Iya, atau masyarakat psikometri ya? psikometri Masyarakat ya, psikometri ya. Terus masyarakat psikometri ya, gimana di itu definisinya Pak? perkumpulan bahwa memang Nah, ada beberapa tokoh yang memberikan definisi dan definisinya berbeda-beda gitu. Tapi oke. mungkin satu definisinya yaitu tentang pengembangan ya alat ukur psikologis. Sederhananya seperti itu. Tema yang lainnya adalah bagaimana memodelkan variabel variabel psikologis, khususnya variabel laten. Oke, tadi ada dua hal ya dalam psikometri yang saya tangkap ya, ada pengembangan alat ukur ya, pengembangan alat ukur sama pemodelan psikologi gitu. Kalau misalnya pengembangan alat ukur tuh nanti kegiatannya apa aja Pak dari pengembangan alat ukur itu? Nah, biasanya memang mengembangkan alat Mm-mm. ukur psikologis dari nol, misalnya Mm-mm. seperti alat ukur religiusitas, Oke, kebahagiaan gitu. Karena ya, memang secara konsep religiusitas misalnya itu kan tidak dapat diamati secara langsung. ya, Ini tuh hanya sebuah konsep gitu, dan hal mm. ini di dalam psikologi disebut dengan variabel laten atau Oke, nama lainnya unobserved variable, oke, variabel yang tak dapat diamati gitu. Sehingga ya, kita mm. perlu mengumpulkan indikator-indikator yang kiranya itu menggambarkan gitu, kondisi religiusitas seseorang. Oke. Jadi itu sudah menjawab ini ya Pak, dua kegiatan tadi ya, pengembangan alat ukur dan juga pemodelan dari variabel laten gitu ya Pak. Iya betul, Memang kalau misalnya di psikologi sendiri variabelnya banyak sekali yang tidak tampak gitu ya Pak ya. benar, Variabel-variabel laten yang tidak bisa diobservasi secara langsung gitu. betul. Sehingga psikometri hadir itu untuk mencoba mengobservasi atau bagaimana caranya kita mengukur hal-hal yang unobserved variable ini ya Pak ya, yang variabel-variabel laten ini. Betul, betul. Hmm. Mengembangkan metode-metode. Misalnya kalau kita Oke. kenal itu ada teori tes klasik, kemudian ada teori tes modern gitu ya. Oke, berarti ada dua ini ya. Kalau misalnya kita lihat dari dua teorinya, kita bisa lihat pembebakan waktu gitu ya antara Iya, perkembangan psikometri dari yang psikometri teori tes klasik sama nanti teori tes modern gitu. Nah, kalau misalnya teori tes klasik tadi itu berkembangnya mulai kapan sebetulnya, Pak? Dari psikometri sendiri, teori tes klasik ini. sebenarnya teori tes klasik Hmm. seperti namanya ya, Ya, klasik. klasik ya. Pasti Dari zaman baheula mungkin ya. bahala gitu, Iya, dari iya. awal gitu Ah, sudah ada idenya. Untuk hmm. waktu itu selalu ditautkan dengan Charles Spearman ya, ketika dia Oke. punya ide tentang G-factor ya, atau Hmm. general intelligence gitu, bahwa dia berasumsi berkorelasinya Hmm. tes-tes intelijensi pada saat itu ada penyebabnya gitu, ada penyebab utamanya yang disebut dengan Oh, G-factor. G-factor ini oke. adalah intelijensi tunggal Oke. penyebabnya, dan kemudian cara dia membuktikan Hmm. itu sebenarnya dia meminjam ini ya, meminjam Hmm. formula korelasinya si Pearson ya, Carl atau Pearson. Carl Oke. Pearson ya. Kita sekarang mungkin terkenalnya kalau Spearman ini
untuk korelasi non parametrik ya Pak ya. Iya, non Kalau parametric. Pearson itu untuk korelasi yang parametrik gitu ya. Iya, parametric. Ternyata Pak Spearman itu meminjam formulanya Pearson tadi ya. Iya, karena memang person Oke. yang mengembangkan tentang Oke. makanya namanya product moment person. Oke, Pearson Product Moment. Jadi tadi ya awalnya dari G Factor tadi ya, J dari factor Charles tadi. Spearman, kemudian semakin berkembang gitu ya sampai hari ini gitu ya. Nah, Iya. Dan sebenarnya satu konsep yang dia kembangkan itu kenal ya dengan korelasi yang sifatnya spurious gitu. spurious Correlation. correlation. Oke. Termnya itu biasa kalau di eksperimen itu namanya the third variable problem atau tertium quid Oh, oke. istilahnya gitu. Dan dia mengusulkan di dalam psikometri itu correction for attenuation istilahnya gitu, bahwa sebenarnya korelasi terhadap sesuatu itu bisa lebih tinggi ya dari korelasi yang tampak gitu, karena ada efek ketidak reliablean gitu. Dan yang satu lagi itu sebenarnya yang penting itu di analisis. Nah, tradisinya Spearman ini dikenal dengan analisis faktor. Oh, nanti yang jadi aliran sendiri gitu Pak. Iya, Dalam- aliran oke. tersendiri analisis faktor gitu yang paling tua, dan salah satu konsepnya itu adalah korelasi parsial. Oke. Partial correlation, bahwa tadi ya dia berasumsi bahwa berkorelasinya tes-tes psikologi itu ada suatu faktor gitu Iya, yang suatu menyebabkan, faktor yang mana menyebabkan ketika korelasi. faktor itu Iya. dipertimbangkan maka korelasi antar tes-tes itu menjadi menghilang gitu, karena memang yang penyebabnya faktor tersebut. Nah, faktor itu yang laten tadi ya, tidak dapat tidak diamati secara terlihat. tidak Iya, terlihat. Oke. Itu pakai perangkat ini ya, perangkat lunak atau software berarti ya Pak, untuk memperhitungkannya atau mengetahui dari unobserved variable tadi. Ya, biasanya kita menggunakan konsep statistik pastinya ya, dan Oke. tentu kalau zaman dulu pasti mungkin by hand ya, Oh, dikalkulasi iya, gitu, oke. membuat formula dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang teknologi ya banyak aplikasi yang bisa membantu. Yang paling terkenal SS ya, Statistical Package. Kayaknya saya lupa S-nya, mungkin Pak Audi tahu. S-nya social science Pak kalau nggak Sosial. salah, atau ya itulah ya. Benar-benar Statistical for- Package ya, Social Science. betul, SPSS itu cukup populer ya. Populer. Di Indonesia juga sering dipakai juga dalam penelitian-penelitian ya SPSS itu. Nah, selain tadi ada G factor dan juga nanti kita akan bahas lebih lanjut soal analisis faktor ya Pak ya. Selain itu dalam teori tes klasik itu ada apa lagi Pak? Sebenarnya ini juga berkembang dari tradisi fisika ya, Ya, oke. bahwa hasil pengamatan ya gitu dengan X, simbol X Ya. itu mengandung nilai yang sesungguhnya, Oke. T ya, true, plus E ya, error. Gitu. Error dari pengamatan itu hampir sebenarnya ini juga terkenal di ekonometrika, di berbagai disiplin ilmu gitu. Oke. Jadi bukan hanya di psikometri aja ya Pak, rumus X sama dengan T plus E ini. Benar-benar ada banyak variasinya sebenarnya di Oke. tempat lain. Dan Tapi, sebenarnya di regresi juga pakai Oke, itu ya. iya. Ada errornya Pak ya? Ada Pasti error, dalam persamaan regresi residu itu ada biasanya. residu itu tadi. Atau unexplained variance biasanya. Oke, jadi memang kita tidak bisa melepaskan dari ilmu lain ya dalam mengembangkan satu ilmu itu. Benar, Pak. Oke, jadi tadi mungkin rumus pokoknya dari teori tes klasik adalah tadi ya, X sama dengan T plus E tadi. Ya itu asumsi dasarnya. Asumsi dasar ya. Tapi itu sebenarnya sifat persamaannya apa ya? Istilahnya itu tidak dapat diselesaikan ya, karena memang Oke. yang kita tahu cuman X aja, T sama E Betul. itu A gitu. Iya. Sehingga kita butuh asumsi biasanya. Ya, asumsinya ada apa aja Pak Suwanda? Wah, asumsinya banyak ya. Oke. Mungkin Pak Audi bisa bantu juga, Pak Audi. Oke, kalau asumsinya yang saya tahu sih ini ya apa? Pakai parallel test itu loh Pak. Ya. Yang misalnya tes yang berulang-ulang gitu untuk mengasumsikan kalau misalnya nanti ada skornya bisa diprediksi gitu dari tes yang berulang-ulang gitu. Itu juga bisa parallel test. Yang saya tahu seperti itu Mbak Suwanda. Oke. Terus selain tadi ya X sama dengan T plus E itu kan rumus pokok dari teori tes klasik ya Pak ya. Nah, ciri-cirinya gitu dari teori tes klasik tuh apa sih Pak yang membedakan dengan tadi teori tes modern itu? Teori tes klasik ini sudah sangat umum ya dipakai dalam pengembangan instrumen psikologi di dunia testing. Testing tidak hanya di psikologi ya, testing pendidikan gitu. Teori tes klasik sudah sangat berjasa gitu. Namun akhirnya harus diakui bahwa memang pendekatan teori tes klasik ini memiliki beberapa keterbatasan gitu. Dan keterbatasan yang paling nyata itu tentu sebenarnya ya parameter-parameter yang ada di dalam teori tes klasik yang kita estimasi seperti tingkat kesukaran dan daya diskriminasi itu ternyata bergantung pada kelompok mana kita ujikan gitu, dan ini dikenal dengan istilah sample dependent.
Oke, jadi bergantung dari karakteristik sampel ya Pak ya? Karakteristik sampelnya. Kalau misalnya sampelnya ternyata orang-orang yang dari Harvard University gitu ya Pak ya, Iya. mungkin nilai-nilainya justru akan tinggi gitu ya Pak. Iya, Kalau misalnya kita ujikan di sampel lain gitu, mungkin nilainya akan berubah gitu ya. betul betul. Misalnya Hmm. suatu tes itu kita kembangkan ya di Harvard University, mungkin Hmm. tes itu item-itemnya, pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam tes itu akan mudah ya bagi orang Oke. Harvard gitu. Tapi ketika Oke. kita bawa ke Indonesia gitu, kita uji kan sulit, Iya. bahkan sulit sekali. Sulit sekali ya. Nah, ini yang Oke. disebut dengan ini ya, group dependent. Guru dependen ya. Ini ciri dari teori tes klasik tadi ya Pak ya. Salah Iya. satu ciri utama dari teori tes klasik. Jadi memang bergantung dari tadi karakteristik sampelnya. Karakteristik sampelnya seperti apa nanti akan menentukan bagaimana hasil penghitungannya. Itu termasuk keterbatasan dari teori tes klasik gitu ya. Nah, untuk mengatasi keterbatasan ini kira-kira bagaimana Pak? Keterbatasan ini sudah difikirkan sejak lama ya, karena Oke. memang kalau melihat sejarahnya tentang item response theory ya, yang Hmm. kemudian juga disebut dengan modern psychometrics ya, Ya. dan ataupun juga teori tes modern ini berkembang memang untuk mengatasi tadi itu ya, Oke. sample dependent juga. Oke. Karena apa? Karena sample dependent ini sangat merugikan beberapa hal atau membatasi. Misalnya kita butuh mengembangkan yang namanya bank soal gitu. Nah, Oke. bank soal ini sangat penting untuk menciptakan tes-tes yang kalau kita kenal dalam teori tes klasik itu tes-tes yang paralel gitu. Hmm. Paralel artinya skor yang dihasilkan itu dapat diperbandingkan ya dari dua Hmm. buah tes gitu. Nah, sebenarnya hal ini bisa diwujudkan ya dengan item response theory, karena memang itu tadi gitu, berusaha untuk meminimalisir group dependent. Oke, jadi bukan bergantung kepada karakteristik grupnya ya Pak, tapi bergantung pada itemnya sendiri atau seperti apa? Ya, itemnya sendiri gitu. Maka perbedaan yang sangat nyata itu ketika kita berbicara tentang teori tes klasik, maka Ya. kita akan berbicara levelnya skor tes, Skor tes, total skor Pak. total skor Oke. tes. Oke. Tapi ketika kita berbicara item response theory, maka kita berbicara levelnya item. Oke, jadi dari karakteristik itemnya ya Pak ya. Levelnya item. Nah, Dan yang mempengaruhi dari apa ya? Kan kita menghitungnya bukan skor lagi ya Pak, mempengaruhi itemnya gitu. Nah, apa sih Pak yang diperhitungkan dari itemnya sendiri apa gitu? sebenarnya prinsipnya sederhana ya dalam ini prinsip umum ya, bahwa memang kalau kita ibaratkan soal itu memiliki tingkatan, Ya. misalnya soal A itu sulit dan yang paling mudah itu A itu hanya bisa dijawab oleh orang dengan kemampuan bintang 4, Oke. dan E itu hanya bisa dijawab dengan orang-orang yang memiliki kemampuan bintang 1 Oke. gitu. Maka seharusnya soal A itu tidak bisa dijawab oleh orang bintang 1. Oke. Nah, jika orang bintang 1 itu bisa menjawab soal A, Ya. maka ada masalah. Masalahnya bisa terjadi di orangnya atau di itemnya gitu. Oke. Kalau di orangnya itu tentu saja penjelasan yang paling mudah itu error ya. Oke. Error yang terjadi. Nah, error itu udah sistemik, mau ada yang sistematis, ada yang random gitu. Dan memang harapannya error itu adalah sifatnya random ya, yang tidak dapat diprediksi. Dan dari segi soal ya banyak ya, bisa saja bocor. Dan sebenarnya itu juga error gitu. Error yang harapannya bukan yang ini ya, yang sistemik ya. Oke, tadi itu ya sudah membahas terkait karakteristik dari IRT atau item response theory gitu. Nah, berarti kan di psikometri sebetulnya ada dikotomi ini ya Pak, dikotomi teori gitu antara CTT sama item response theory gitu. Nah, apakah keduanya ini bisa dibandingkan gitu satu sama lain? Sebenarnya tidak ya, karena memang Oke. dari prinsipnya memang ada keterbatasan ya dalam classical test theory. Oke. Dan juga tadi sudah kita singgung bahwa memang fokus di classical test theory itu score test gitu. Sementara di IRT item response theory, dan secara konsep itu IRT dikembangkan karena memang ada kelemahan gitu. Sehingga dikembangkanlah item response theory. Jadi tidak bisa bandingkan secara langsung gitu, dan beberapa penelitian itu juga sudah menunjukkan ya bahwa memang ketika fungsi kunci ya di dalam classical test theory itu tentang distribusi data yang sifatnya normal gitu. Oke. Ketika itu bisa terpenuhi, maka sebenarnya hasil parameter, estimasi parameter IRT dan CTT atau classical test theory itu relatif sama gitu, dapat diperbandingkan gitu, baik itu dari tingkat kesukaran, daya diskriminasi.
Oke, yang penting sampelnya distribusi normal udah bisa semua ya Pak terpenuhi ya. Asumsi itu terpenuhi Kalau di sebenarnya CTT ya. relatif sama. Kita lihat tadi kan ternyata ada kekurangan CTT yang akhirnya sudah bisa ditutupi oleh ART ya Pak. Tapi apakah sekarang CTT itu atau classical test theory apakah masih relevan gitu digunakan di apa ya, terutama di konteks pendidikan sarjana misalnya, apakah masih relevan gitu untuk menggunakan classical test theory? Menurut saya sangat relevan ya, khususnya itu Heeh, untuk tes-tes yang heeh, dikembangkan dan digunakan untuk mengevaluasi pembelajaran di kelas ya. oke, Terlepas ini memang nanti bisa diatur ataupun ada regulasi yang iya, menyamakan seluruh Indonesia gitu. Sebenarnya terlepas dari itu ya, sebenarnya itu sangat berguna karena memang apa? Karena memang salah satu tantangan dalam menggunakan item respon teori itu jumlah sampelnya tuh relatif besar gitu, relatif oke, besar sehingga dibayangkan saja jika ada seorang guru yang hanya di suatu desa ya, terpencil, itu sebenarnya dia akan menghadapi dua dua tantangan gitu. oke. Pertama, Pertama, ya pasti, ya bukan pasti juga, saya tidak tahu ya, ketika siswanya itu cuma satu kelas iya, gitu. satu orang Pak ya? Satu kelas 2 orang, Oh 2 orang, oke, 6 kelas 12 gitu. oke, Tentu pasti item respon teori tidak relevan kompatibel, gitu ya, betul, tidak kompatibel untuk heeh, menggunakan item, maka teoritis klasik itu pilihan yang terbaik. Yang pertama, yang kedua teknologi ya. Tapi mungkin seiring berkembangnya apa ya, bahasa pemrograman R gitu, banyak package-package yang dikembangkan, mungkin oke. oke lah bisa teratasi gitu. Tapi kalau untuk software yang seperti SPSS gitu ya, yang khusus itu mungkin akan sangat mahal, itu juga jadi salah satu tantangan gitu. Oke buat nih ya, penerapan ART di tempat-tempat tertentu gitu ya Pak ya. Jadi Betul. masih bisa digunakan sebetulnya CTT ya, masih relevan Masih gitu ya. masih bermanfaat, sangat bermanfaat bahkan. Oke, jadi bukan suatu yang perlu didikotomikan gitu antara CTT sama ART juga ya Pak ya, tergantung konteks penggunaannya juga seperti itu. Betul, betul. Oke, Dan itu sebenarnya heeh, sebuah kontinum ya, gitu suatu heeh, ya, karena memang kan IRT ada karena teoritis klasik iya kan. betul. Oke 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 oke. Mungkin kalau tidak ada teoritis klasik tidak akan ada teoritis modern Iya IRT. iya, kan sama aja tidak ada panas kalau misalnya tidak ada dingin ya Pak ya. Iya. Oke oke oke. Nah terus, selain tadi kita sempat singgung soal analisis faktor ya Pak ya. Iya. Memang pertama emang seberapa urgent sih Pak melakukan analisis faktor ini dan kenapa bisa sampai muncul gitu adanya analisis faktor? Nah, sebenarnya Heeh, analisis faktor ini adalah sebuah ide yang menarik ya, oke. yang awalnya dikembangkan oleh tadi Charles Spearman. Firman. Itu saya lupa, kalau nggak salah dia itu orang kebangsaan Inggris ya, kalau tidak Oke. salah. Ya. Kemudian di satu sisi di seberang laut Atlantik di Amerika itu ada orang namanya Thurston. Oh, oke. Jadi Thurston. sebetulnya Spearman dan Thurston ini tidak pernah bertemu Pak sebelumnya? Saya tidak tahu ya karena saya tidak hidup di masa Ah, mereka, tapi ya mungkin itu ya. apa ya istilahnya tuh di dalam sains itu fenomena yang independen lah. Ah, Dan oke. Thurston punya ide yang sama gitu, Oke. namun dengan konsep yang lebih advance, yaitu Oke. namanya multiple factor ya. Oh, Multiple multiple factor. factor. Kalau Oke. tadi cuman single factor, multiple factor. Karena menurut saya ide Thurston ini sangat menarik ya. Oke. Karena memang kalau untuk konteks variabel psikologi, apalagi yang tidak diamati Heeh. itu sebenarnya mungkin tidak hanya satu ya yang menyebabkan variabel itu bervariasi, ada faktor Oke. lain gitu. Dan Iya iya iya. ya faktor itu bisa banyak ya, bisa lebih dari satu ataupun dua gitu. Dan akhirnya berkembang ya istilahnya tuh, dari Hmm. idenya Thurston itu berkembang suatu konsep yang namanya common factor model. Common factor Common model. factor Oke. model. Nah, Iya. sebenarnya kalau kita tilik lagi nih, common factor model ini Ya. itu sangat mirip dengan formula regresi ya. Oke. Bahkan ada satu buku yang menarik ya, bukunya Hmm. Roderick McDonald ya, tentang unifying test theory. Saya lupa judulnya apa, kurang lebih konsepnya itu ya. Ya. Jadi sebenarnya konsep teori itu semuanya sama saja gitu, dengan cara pandang JLM ya, General Linear Model Ya. gitu. Bahkan mungkin untuk statistik JLM ini juga apa ya, teori yang sangat bagus ya, karena bisa menjelaskan hampir beberapa konsep apa, teori apa, formula-formula statistik ya, seperti Oke. t-test, Ya. ANOVA dan lain sebagainya, itu bisa diselesaikan dengan JLM ini tadi gitu. Jadi fungsinya tadi untuk analisis faktor itu apa Pak? Fungsi. Kenapa kita harus melakukan analisis faktor gitu? Ya itu tadi untuk Hmm. menguji ya, Oke. memastikan bahwa memang ada faktor yang terbentuk, Iya. dan tentu jawabannya satu sih, berapa faktor gitu yang Oke. terbentuk.
Karena ini tentu akan berkaitan ya dengan teori tes klasik itu, Oke. bahwa memang salah satu asumsinya itu unidimensional ya. Artinya Oke. hanya mengukur satu konstruk. Hmm. Tapi ya tidak bisa gitu untuk pasti satu faktor gitu. Karena Ya. apalagi manusia ya sifatnya Ya. itu kompleks gitu, banyak faktor lain sebenarnya yang mempengaruhi gitu. Namun kata Hmm. kunci yang saya suka itu dominan. Faktor yang paling Iya, iya, dominan. iya. Nah, inilah Hmm. gitu yang diharapkan meskipun ada faktor-faktor lain gitu bisa diminimalisir dari administrasi dan lain sebagainya, sehingga hanya ada satu faktor dominan Oke. yang Jadi, menyebabkan bervariasinya jawaban pada pertanyaan. Oke, jadi yang diungkap dari analisis faktor adalah tadi ya, faktor-faktor mana yang sekiranya dominan gitu dalam menjelaskan satu unobserved variable, gitu ya Pak ya. Oke, oke. Nah, kemudian sekarang nih Pak, kalau misalnya kita berbicara psikometri gitu, kenapa kita perlu belajar soal psikometri sih Pak sebetulnya? Kenapa kita perlu belajar? Karena pertama itu menjadi standar ya, standar kelulusan. Karena ada di kurikulum ya Pak ya? Ada di Karena ini ada di KRS juga ya Pak? SKKNI, Pak. Oh, ada di SKKNI. Oke. SKKNI itu kebanyakan apa, Pak ya? Standar kompetensi, K-nya saya lupa, kalau nggak salah N-nya, Kualifikasi kualifikasi nasional. Indonesia. Oke, ada di SKKNI tadi ya Pak ya. Dalam aspek apa sih Pak psikometri itu ada di SKKNI? Bahwa salah satu kompetensi yang diharapkan itu adalah lulusan sarjana psikologi itu, saya lupa ingat ya Pak ya, tapi kurang lebih seperti ini ya. Bisa mengembangkan alat ukur psikologis yang berdasarkan teori tes klasik dan juga teori tes modern. Oke, makanya kita perlu belajar psikometri tadi ya Pak ya. Nah, itu sudah dimandatkan ya, Oleh negara ya Pak. oleh Dimandatkan negara oleh negara gitu. melalui asosiasi AP2 TPI. TPI. Asosiasi apa Pak Audi? Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia. Iya. Oke, itu ya. Jadi memang kita sebagai sarjana psikologi itu perlu namanya memiliki kemampuan dalam menyusun dan mengembangkan alat ukur tadi ya Pak ya. Jadi selain psikometri juga ada namanya mata kuliah penyusunan skala psikologi ya Pak ya. Ya. Tapi psikometri ini menjadi semacam fondasinya atau bagaimana Pak dalam mengembangkan alat ukur ini? Tentu fondasinya ya pasti idealnya itu memang psikometri menjadi prasyarat ya dalam penyusunan skala psikologi gitu, karena kita harus tahu teorinya dulu gitu, dan baru kita bisa mengaplikasikannya gitu, sehingga memang sangat penting lah gitu untuk, bahkan mungkin saya tidak tahu ya sebenarnya di dalam SKKNI yang AP2 TPI itu juga ya ada semacam list ya mata kuliah yang harus diajarkan. Kalau nggak salah itu psikometri juga harus gitu loh. Dan namanya tuh harus psikometri. Harus gitu. psikometri, betul Pak. Nggak boleh. Saya juga nggak tahu apa boleh yang lain atau tidak. Tapi nama mata kuliahnya psikometri katanya gitu. Oke. Nah terkait tadi ya psikometri dalam konteks Indonesia gitu Pak. Selain memang ada di SKKNI tadi, memang ada isu apa lagi sih Pak yang lagi hangat gitu, terutama di psikometri Indonesia gitu, yang dekat-dekat dengan kita? Nah sebenarnya apa ya? Banyak isu ya. Banyak isu yang terjadi ya, dan mungkin isu yang terus berulang gitu. Tentu menurut saya ini Pak, mungkin Pak Udi pernah dengar nggak apa daya diskriminasi item? Biasanya itu skripsi Pak ya. Daya diskriminasi item itu biasanya disebut validitas item Pak ya. Validitas item atau tidak validitas gitu. item atau bukan gitu ya. Bukan. Padahal daya beda kan untuk menentukan ini ya Pak, apakah individu itu bisa memiliki atribut yang tinggi atau enggak gitu dari item ini gitu ya. Dalam pandangan teori tes klasik Pak ya. Iya, jadi memang apa ya, kalau menurut saya dari beberapa referensi ya, termasuk yang pernah saya baca dari Prof Azwar dan juga Prof Kumaidi gitu. Kalau misalnya tadi dari daya diskriminasi item tuh bukan gitu ya, bukan termasuk nilai validitas dari item tadi atau dari instrumen tadi gitu. Justru kalau misalnya kita berbicara dengan daya diskriminasi item, justru akan meningkatkan nilai reliabilitasnya Pak, bukan berhubungan dengan validitas instrumen sendiri gitu. Tapi saya punya pendapat sendiri Pak. Oke, gimana Pak Sonda? Saya bisa dikatakan validitas item dalam kacamata analisis faktor. Bahwa daya diskriminasi itu ya kita sebut dengan istilahnya itu faktor loading, muatan faktor gitu. Nah itu mungkin bisa gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang apa ya, yang meyakini bahwa itu analisis
Ada diskriminasi itu Oke. adalah validitas item boleh gitu, dan Nah, mungkin analisisnya harus ini Pak, analisis hmm, faktor dulu Pak, analisis faktor pakai oke. confirmatory Faktor factor analisis. analysis gitu kan, jadi nanti bisa tahu pertama fitting dulu modelnya fit atau tidak, Oke. kemudian baru dicek itemnya signifikan atau tidak gitu, Oke. dan besarnya berapa gitu. Iya ya. Kalau misalnya ternyata dinilai faktor loadingnya signifikan dan memiliki biasanya nilai faktor loading apa ya? Patokannya berapa Pak? Kita bisa Sama sama sebenarnya 0,3 ya Pak? Kalau dari diskriminasi kan 0,3 0,3 itu udah kayak udah konsensus gitu ya. konsensus ya Pak. Kalau di bawah Konsensus 0,3 bisa dieliminasi berarti itemnya Pak. dianggap kurang inilah karena mungkin sangat kecil ya, 0,3 Oke. itu. Dalam menjelaskan satu unobserved variable tadi ya Pak Iya ya? betul, sangat kecil sekali Bapak. Oke. Iya ya. Nah, selain tadi ya terkait perdebatan antara daya diskriminasi apakah masuk ke Valid. validitas atau bukan gitu ya. Nah, selain itu ada isu apa lagi sih Pak? Nah mungkin ini Pak, misalnya Nah, ini isu yang klasik tapi kayaknya oke. sekarang masih jarang dibicarakan Pak ya, Ya. karena ini gitu. Apakah validitas dan reliabilitas Oke. itu mungkin saya sederhanakan gini Pak. Heeh. Apakah yang disebut valid dan reliable itu alat ukurnya Ah, atau hasil ukurnya? iya iya iya. Jadi apakah bergantung dengan alat ukurnya atau bergantung dengan hasil ukur gitu ya? Ya, Itu. Kalau misalnya kita kembalikan lagi ke tadi ya, karena ini masuk ke teoritas klasik ya Pak ya. Karena kita pakai ke teoritas klasik, jadi berdasarkan grupnya atau sampelnya gitu Pak. Nah, ketika tadi diuji di sampel yang berbeda, mungkin nilai validitas dan juga reliabilitasnya itu berbeda gitu. Jadi bukan ke tadi ke instrumennya, tapi lebih ke hasil gitu Pak. hasil pengukuran. Hasilnya iya valid dan reliable seperti itu Pak Suwanda. Nah, bener Pak, saya setuju kalau itu. Hmm. Karena memang mungkin yang suka suka Hmm. teman-teman lupa ya, masuk saya gitu. Ya. Terkadang ketika kita melakukan Heeh. penelitian skripsi, tapi masalah skripsi saya itu kualitatif ya, Ya. kualitatif ya. Oke. Penelitian skripsi itu Hmm. sebenarnya reliabilitas yang penting yang harus dilaporkan itu Ya. ya reliabilitas hasil pengukuran pada penelitian kita yang sedang Ya. kita lakukan. Nah itu penting. Betul. Nah itu akan memberikan informasi gitu. Seberapa besar varians yang kita sebut dengan varians skor murni itu bisa dijelaskan ya dengan varian skor tampak istilahnya gitu. Oke. Dan tentu harapannya itu lebih dari 70% ya, atau di atas 0,7 biasanya Pak. Misal kalau rendah ya artinya Heeh. tes itu mungkin mengukur hal yang lain Mbak. Iya, bukan mengukur variabel yang kita ajukan gitu ya. Ya ada hal lain lah gitu yang diukur gitu. Ah, iya ya. Saya tuh suka ini Pak, suka mengilustrasikan gitu ya ketika tes prestasi belajar Oke. psikometri gitu Pak. Misalnya ketika ada soal 50 ya dan Ya, maksimum skornya itu 100 gitu. ya. Ketika seseorang si fulan itu benar 40, maka kan skornya 80 ya kali 2 ya, Ya. 80. Nah, sebenarnya kan dalam pandangan teori tes klasik ini dapat dimaknai dua hal ya. Ya, pertama? Pertama itu Hmm. ya dia memang pinter Ya. gitu. Artinya skor murninya ya mungkin ya 70 ya, Oke. errornya 10 gitu. Ya. Tapi yang kedua Pak, bisa juga Pak. Apa yang kedua? Yang kedua mmm, skor murninya 10 Pak, Oke, errornya lebih besar gitu ya. errornya 70 Pak. Oh, oke. Oh, ini biasanya mudah Pak menjelaskannya. Seperti apa? Nyontek dia Oh, nih, iya. Bang. Betul. Nyontek kemudian ya apalah gitu Pak. Iya, iya, ada error lain gitu ya. Ada Misalnya ternyata buka tab baru gitu ya. buka tab Itu juga baru bisa gitu ya. Oke. atau dia udah ngerjain 2 kali gitu. Oke, bisa juga buka ChatGPT ya, Pak ya? ChatGPT atau bisa ini Pak, dia buka slide Pak. Oh, buka slide. Buka slide materi karena soal dibuat dari Slide ya, Pak. slide. Iya ya, jadi itu ya Pak, isu seputar psikometri ya. Selain itu apa ada lagi Pak Suwanda yang berkembang gitu dalam psikometri di Indonesia gitu? Itu sebenarnya kalau untuk perkembangan saya nggak berani ngomong ya Pak. Oke, Karena wah perkembangannya sangat pesat gitu Pak ya. Karena oke, memang di apa ya di luar sana itu kalau untuk IRT sendiri mungkin ya, oke. IRT yang lebih modern itu kan sebenarnya terkenal itu bahwa item response theory itu salah satu asumsinya unidimensional Pak ya, Ya, yang tadi hanya mengukur satu faktor gitu, oke. itu satu konstruk laten, Heeh. tapi ternyata memang itu tidak realistis ya untuk Iya, khususnya untuk variabel-variabel psikologi yang sifatnya itu non kognitif Pak, seperti kepribadian, self esteem dan sebagainya, itu sangat tidak
apa ya, realistis gitu, sehingga dikembangkannya Heeh. istilahnya tuh multidimensional item response theory, Pak. Oke, jadi Itu pun sebenarnya udah lama, Pak. iya iya. Itu ada penulisnya namanya Mark Rickes, itu tahun 2009, Pak. Oke, udah Tahun 2009 sekian tahun lalu ya. udah ngomong. 2009 itu berarti ya 14 tahun yang lalu ya, Pak ya. Udah Itu mungkin kalau misalnya itu anak bapak sekarang udah kelas 2 SMP mungkin udah ya. SMP. Iya. Dan sebenarnya udah banyak, udah beberapa peneliti sudah Oke. menggunakan multidimensional ya. Tapi mungkin masih sangat jarang, Pak, di Indonesia. Oke. Itu kenapa, Pak? Jarang itu karena memang belum ada di level pendidikan sarjana misalnya, atau karena memang apa gitu? Kenapa belum berkembang gitu di Indonesia? Mungkin saya mau ralat ya, saya Ya. lupa gitu. Oke. Tapi kita balik ke obrolan pertama, Pak. Oke. Jadi psikometri itu sebenarnya disiplin ilmu ya, yang Oke. ini karena bidang saya psikologi, jadi saya kacamata kuda ya. Oke. Hanya Saya melihat psikometri dari psikologi aja gitu ya. Saya lupa. Nah, oke. Sebenarnya IRT juga dipelajari di bidang ilmu lain, Pak. Di pendidikan itu ada namanya evaluasi pendidikan. Bahkan di matematika itu juga dipelajari, Pak. Di Iya. beberapa teknik itu dipelajari Oke. juga IRT itu. Nah, di statistik mungkin itu juga menjadi Statistika satu ya, Pak. statistika itu Betul. juga menjadi ini, Pak, menjadi peminatan juga, khususnya tentang variabel laten ini kan menarik, Pak ya. Ya. Karena kan sejauh ini mungkin kalau variabel-variabel ekonomi kan ya tampak bisa diukur gitu. Tapi kan kalau untuk variabel psikologi itu, kalau di ekonomi kan ekonometrika ya. Ya. Psikometri, variabel laten ini psikometri gitu, dan Oke. di sana mungkin di sebelah sana berkembang, Pak. Di sebelah mana, Pak? Sebelah Di- kanan apa sebelah kiri? Sebelah kanan dan kiri, Pak. Sebelah kanan dan kiri. Sebelah kanan statistik, Oke. applied statistik, Oke. sebelah kiri evaluasi pendidikan mungkin berkembang ya. Ya. Sudah sampai mana? Tapi untuk psikologi sendiri mungkin masih, saya juga nggak tahu sih. Oke. Kurang baca, tapi kayaknya Ya. ya tidak seberkembang Di disiplin ilmu lain gitu. disiplin lain mungkin, Pak ya, mungkin. Oke, oke. Karena mungkin masih ini ya, masih kita pakai pendekatan CTT mungkin ya, yang lebih berkembang gitu di psikologi sendiri. Karena memang lebih praktis, Pak, dan Ya. bahkan untuk daya tingkat kesukaran kan sangat mudah, Pak. Ya. Di proporsi yang jawab benar dibagi dengan jumlah orang yang jawab berapa. Iya. Iya, jadi banyak mengambil prinsip kemudahan juga ya, Pak ya. Karena kita kan mengukur sesuatu yang tidak tampak gitu ya, Pak ya. Iya, Sesuatu yang goib gitu. Jadi mungkin banyak ngambil prinsip-prinsip kemudahan gitu. betul-betul. Tapi sebenarnya ini cukup berbahaya ya, Pak. Nah, berbahaya kenapa, Pak? Cukup berbahaya khususnya ketika ini tuh dijadikan sebagai istilahnya tuh di dalam tes itu high stakes tes, Pak. Tes yang beresiko tinggi, yang artinya Betul. hasilnya itu digunakan untuk menentukan nasib hidup seseorang, Pak. Misalnya seperti naik kelas itu kan juga high stakes, Pak ya. Ya. Karena akan tinggal kelas kan, Pak, konsekuensinya. Iya, itu. Lulus juga itu. Maka apa ya, sebenarnya harus berhati-hati juga gitu, Pak. Apa ya, berhati-hati supaya tidak merugikan orang lain juga, Pak. Iya. Jangan sampai tadi grup dependen tadi dikembangkan di kelas A, terus diujikan di kelas B, C, D, ternyata kelas A kelas unggul. Oh iya ya. Jadi kita juga perlu peka dengan konteks ya, Pak ya. Konteks. Oke oke. Ada lagi Pak Suwanda kira-kira isu-isu dalam psikometri yang sedang panas? Measurement invariance juga. Respon teori juga berkembang, ada juga. Iya. Sebenarnya kan kalau kita berbicara tentang statistik, karena memang Berkaitan ya, Pak ya. kita menggunakan konsep-konsep statistik ya, Oke. pemodelan statistik gitu, dan di statistik sendiri itu kan sebenarnya ada dua mazhab yang sangat, ada banyak mazhab lain, Pak, sebenarnya, tapi Iya. hanya dua yang sangat terkenal, itu Bayesian Oh ya. dan juga frequentis ya, Oke. frequentis gitu. Dan sebenarnya di dalam psikometri pun Bayesian itu sudah mulai berkembang, Pak. Oh. Ada Bayesian IRT, ada Iya. Bayesian vector analysis gitu, dan memang di mazhab klasikal tes teori gitu, Oke. ya derajat kita tuh diangkat lah dengan analisis faktor gitu. Iya ya. Jadi Jadi tidak ya, hanya bergantung pada CTT ya, Pak ya. ya berarti karena memang beberapa studi itu menunjukkan bahwa tadi ya, ketika asumsi distribusi normal itu Oke. terpenuhi, maka maupun IRT, yang IRT itu sebenarnya kalau kita berbicara dari analisis faktor dan analisis regresi, ya sebenarnya kan regresi logistik ya, Ya. untuk yang kognitifnya gitu, regresi logistik, dan sama, Pak, parameternya. Regresi Jadi, logistik nih yang variabel dependennya hanya variabel dependennya satu dan variabel independennya banyak, atau kebalik, Pak? nah, regresi logistik itu Kebalik kan, Pak? variabel Independennya satu, dependennya banyak. bukan Pak. Kalau regresi logistik itu variabel dependennya itu kategorik. Ya.
variabel dependennya kategori. Oke. Nah itu bedanya sama kan yang kita tahu selama ini kan regresi sederhana maupun multiple itu variabel dependennya continuous ya, Ya. continue gitu. Ya. Nah itu Pak, sebenarnya ketika kondisinya normal, asumsi itu terpenuhi, Distribusi normal terpenuhi ya Pak ya. ya sama aja Pak. Jadi akhirnya tuh kalau kita bicara itu ya sama gitu, classical test theory, item response theory, analisis faktor gitu, daya diskriminasi analisis, tentu dengan asumsi-asumsi yang lain ya. Ya. Asumsi yang paling ketara itu lokal independence, artinya tidak ada kaitan antara satu item dengan item yang lain. Ini sebenarnya sangat sulit ini Pak, item ini Pak, asumsi ini gitu, karena memang kita harus bisa memastikan bahwa berkorelasinya suatu item itu memang disebabkan satu faktor ya, bukan faktor yang lain, dan faktor itu harapannya adalah konstruk yang kita ukur gitu, sehingga ketika faktor itu dimasukkan korelasinya menjadi hilang. Nah harusnya gitu, namun dalam kenyataannya tidak ya Pak. Ya. Dan ini saya suka memberi contoh Pak di kelas gitu. Contohnya apa Pak biasanya Pak? Biasanya ketika kita ujian Pak, ketika kita ujian gitu, ketika kita ketemu soal nomor 3, wah nggak ada ide, nggak tahu jawabannya Pak, bismillah maju. Ketemu soal 13, wah ini saya tahu jawaban nomor 3 tadi nih, ada clue di sana. Nah ini local dependent namanya Pak. Iya, jadi bergantung soal lain ya Pak ya? Jadi bukan karena ada kemampuan yang dia miliki, tapi karena dibantu clue dalam soal. Oke. Ketika itu terpenuhi, normalitas dan juga lokal dependence tidak lokal independen ya, tidak terjangkit lokal dependence, wah sama Pak, antara CTT, analisis faktor dan juga item response theory. Item response theory Pak, relatif sama, relatif dapat diperbandingkan gitu, sehingga sudah tidak ada ini, bahkan sekarang itu diintegrasikan gitu Pak untuk menganalisisnya, karena kan di analisis faktor sangat membantu ya untuk menentukan dimensionalitas. Iya betul. Ketika sudah tahu dimensionalitas, kita pakai ras yang sederhana tradisional atau yang multidimensionalitas, dan terkadang dalam prakteknya kita harus akui gitu bahwa memang koefisien reliabilitas yang terkenal ya, Cronbach alpha itu, yaitu kan dikembangkan dari dasar pemikiran teoritis klasik gitu, sehingga tanpa kita sadari bahwa kita sebenarnya dalam satu waktu itu menggunakan ketiga mazhab sekaligus Pak ya. Sebenarnya. Jadi iya, kita pakai mazhab CTT, mazhab IRT juga, ternyata analisis faktor kita pakai juga gitu. Itu secara tidak sadar seperti itu ya jadinya. Oke. Mungkin sampai sini aja ya Pak pembahasannya ya Pak ya, pembahasan soal isu-isu dalam psikometri gitu. Ya. Mungkin ada isu lain Pak yang bisa kita bicarakan gitu. Banyak sih Pak sebenarnya. Ada yang sekarang itu ya komputer adaptif, CAT itu ya Pak ya. CAT itu mungkin di Indonesia sudah mulai berkembang, dan itu ya tentu dibangun dengan item response theory, karena memang tadi keterbatasan classical test theory Pak ya. Dan ini sih mungkin isu yang juga yang sebenarnya saya tertarik dengan topik IG Pak, automatic item generator atau generation, saya lupa ya Pak. Jadi kita mengenerate item otomatis gitu Pak, dan juga banyak sih Pak perkembangan yang sekarang udah sangat gila menurut saya, itu cepat gitu ya Pak ya, cepat, dan karena memang kan di psikometri sendiri ya, karena saya bukan orang psikometri Pak ya, saya mungkin orang psikometri keterapan ya, saya hanya menerapkan konsep-konsep yang sudah mapan gitu. Di psikometri sendiri itu sebenarnya orang-orang statistik, orang-orang matematika Pak, jadi mungkin sudah tidak ngomongin Bayesian dan frequentist tadi, ada teori graph lah yang diterapkan, maksudnya model-model matematika lain gitu yang diterapkan pakai algoritma lah, Hastings-Normans lah dan lain sebagainya, MCN, Markov chain, saya lupa ya, MCMC gitu. Banyak ya Pak ya, dan kita sekarang udah lebih kenal dengan istilah-istilah baru gitu ya, istilah-istilah asing ya. Mungkin bisa memantik kita untuk menelusuri lebih lanjut lagi gitu di kesempatan lain ya Pak Suwanda ya. Nah betul buat ini ya, buat teman-teman mahasiswa ya yang bertemu kita di kelas Pak ya, mungkin jangan terus berhenti, jangan pernah berhenti ya untuk belajar gitu, bahwa memang satu sisi mungkin yang teman-teman ajari hanya
pengantar gitu Oke. di luar sana banyak, dan mungkin bisa melanjutkan ke peminatan psikometri secara khusus gitu. Karena memang sebenarnya untuk lapangan pekerjaan mungkin akan mungkin ya, banyak ya, Banyak banyak sepertinya banyak psikometri Pak, itu. kan sepertinya sudah mulai berkembang Pak ya Iya, industri testing di iya, Indonesia ya. Ada beberapa test publisher yang buka, kemudian startup ya, iya. pengukuran dan lain sebagainya gitu. Menurut saya ini sangat penting juga Pak untuk apa ya, mengembangkan lah alat ukur khas Indonesia Indonesia itu gitu salah ya. satu isu penting sebetulnya Pak, Isu alat penting. ukur Indonesia gitu. Karena kan apa ya, secara perkembangan psikologi kan alat ukurnya dari barat ya Pak ya. Banyak banyak yang tidak sesuai dengan itu, dengan konteks-konteks Indonesia gitu ya. Jadi ilmuwan-ilmuwan psikologi itu yang tertarik dengan kegiatan-kegiatan psikometri bisa gitu ya masuk ke sana Pak. Betul, dan Mhm. tentunya ini ya sesuai dengan kaedah dan Iya, standar gitu tadi, tidak apa ya, tidak tidak koboi lah gitu Pak. Dan iya, memang isu etik Pak ya. iya, Isu etik, saya sebagai personal iya, sebagai seorang muslim Pak, mhm, isu etik sangat apa ya, sangat penting gitu Pak untuk iya, ditegakkan gitu ya, walaupun oke, terkadang ada semacam trade off juga ya, tawar menawar gitu, khususnya kan banyak alat ukur yang kita gunakan dari luar negeri dan iya, kita tidak tahu itu license-nya gimana gitu, karena iya, itu sebenarnya hak kekayaan intelektual yang harus dijunjung tinggi oke. gitu. Dan Jadi selain kita ditantang untuk mengembangkan alat ukur sendiri gitu ya dengan kearifan lokal gitu ya Pak ya. Ketika kita mengadaptasi skala atau instrumen psikologi dari luar negeri yang berbahasanya berbeda gitu. Perlu juga adab-adab gitu ya Pak ya. adab Adab-adab adab dalam mengadaptasi instrumen-instrumen tersebut adab gitu. dan akhlak itu Heeh. salah satu apanya Pak, ada Heeh. suatu standar Pak, ada Iya, suatu panduan itu dari oke. International Test Commission. Ini Oke. mungkin topiknya berbeda lagi ya tentang Mhm. alih bahasa dan adaptasi ya. Itu Oke. ada banyak checklist gitu yang harus dipenuhi, dan salah satu tentu izin ya. Oke. Izin, minta izin, kalau nggak dikasih izin ya udah berarti yang tidak diizinkan. Iya, iya, Ya iya. udah bikin sendiri dari nol. Nah, itu juga penting juga gitu Pak, perlu diketahui itu isu-isu etika juga gitu, pengembangan Oke. psikometri. Dan wah, saya sebenarnya agak nggak enak nih Pak ngobrol podcast gini, karena memang ilmu saya sangat sedikit lah Pak gitu. Iya. Saya juga mungkin mohon maaf juga kalau banyak salah-salah, mungkin bisa Oke. dikoreksi juga kalau Iya. ada yang salah. Oke, mungkin gitu ya Pak Sonde ya, Iya, isu-isu dalam psikometri tadi kita bahas soal mulai dari perkembangan awalnya, kemudian berkembang namanya modern test theory gitu ya atau item response theory, kemudian ke isu-isu terkini gitu terkait psikometri mulai dari tadi ke izin pengembangan alat ukur dan sampai kira-kira apakah ditantang kita untuk mengembangkan alat ukur dengan kearifan lokal gitu. Nah itu isu-isu yang sebetulnya masih banyak kita bisa eksplorasi gitu ya, terutama mahasiswa gitu yang semangatnya masih tinggi gitu dalam mengembangkan alat ukur psikologi gitu. kita juga Pak, kita kan calon mahasiswa Pak. Iya, ilmuwan psikologi juga perlu gitu ya untuk Iya, mengembangkan alat ukur psikologi gitu, terutama di konteks-konteks budaya yang iya. lokal. Bener dengar Pak Audi Heeh, juga mau jadi mahasiswa lagi Pak ya. insyaallah. Oke. Jadi begitu ya, pemirsa Psikologi Podcast, mungkin cukup sekian gitu ya pembahasan mengenai isu-isu seputar, psikometri yang terkini gitu. Mungkin kalau misalnya ada kekeliruan atau ada yang ingin dikoreksi gitu, pemirsa bisa menyampaikan langsung di kolom komentar ya, di kolom komentar YouTube Fakultas Psikologi UMS gitu di channel ini. Silakan nanti akan ditanggapi oleh Pak Suwanda gitu ya. Jangan. Saya takut ini. Mendingan personal Japri saya aja Oke. ya. Japri saya via email ya. Ya, Nanti oke, lihat di webpage oke. Fakultas Iya, Psikologi UMS, ada email saya di klarifikasi, mungkin nanti bisa diedit videonya gitu, atau kalau fatal kita take down saja Pak. Kita take down saja videonya ya. oke. Oke, terima kasih teman-teman, dan juga pemirsa atas atensinya terhadap video ini. Mungkin cukup sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.